Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mengabsen dulu siapa yang gak masuk? Nala sama Julfa kemana? Sakit. Oh sakit. Kalau nggak sekolah harus ngirim surat ya ke Ibu biar Ibu tahu ya. Ya kita doakan biar cepat sembuh ya. Yuk sebelum belajar kita berdoa dulu. Siapa yang pimpin doa? Yuk. Ya Pati ayo berdoa dulu. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, kita biar semangat dulu. Kita tepuk semangat dulu ya. Jangan tegang, ayo tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Udah semangat? Ya, satu lagi tepuknya. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, badan makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Bagus. Ibu mau bertanya, kalau biar nggak kesiangan ke sekolah, biar nggak terlambat, kita harus apa dulu pertama? Bangun pagi, terus beribadah, mandi dulu, terus makan ya sarapan, terus udah sarapan berangkat ke sekolah ya. Itu langkah-langkah itu dengan teratur ya kita lakukan. Itu namanya secara ini udah berpikir komputasionalnya. Nah sekarang kita akan belajar bertopiknya berpikir komputasional, yaitu dengan dalam mata pelajaran coding dan KAA. Yang mana tujuan pembelajaran ini pertama itu kalian dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional. Dan yang keduanya bisa menerapkan prinsipnya, yaitu ada deskomposisi, ada pola, ada algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketiganya kita akan bekerjanya secara berkelompok ya, kolaborasi untuk menyelesaikan masalahnya, solusinya secara jelas. Nah, itu pembelajaran hari ini ya. Nah, untuk pembelajarannya Ibu akan menerangkan dulu apa itu yang namanya coding. Udah tahu belum? Apa coding? Oh iya, coding itu adalah menulis perintah untuk komputer ya, yang mana ada kegunaannya coding itu ya. Yang pertama itu buat apa? Membuat game. Kalian suka main game? Game apa? Apa? Football. Terus apa lagi? Free Fire suka ada kan game ya itu. Anak perempuan suka main game. Tapi kalau suka juga jangan terlalu ya, jangan suka lupa waktu ya. Terus yang keduanya bisa menciptakan animasi. Animasi itu jadi bisa menghidupkan karakter atau cerita. Nah, biasanya ini kita itu menonton film kartun ya. Kartun itu bisa bergerak-gerak, bisa cerita. Itu digunakan dengan perintah coding ya. Nah, terus ada juga dengan mengembangkan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita itu memerintahkan coding itu, ada sekarang alat yang canggih untuk membersihkan ruangan. Ya, ada penyedot debu tapi tinggal diperintah dipijit tombolnya langsung bisa membersihkan. Jadi kita nggak usah capek-capek menyapu sendiri, jadi langsung membersihkan sendiri sama alat itu ya. Itu saking canggihnya sekarang ya.
Ya, itulah dari kegunaan coding. Setelah coding ada juga KAA. KAA itu apa? Jadi kecerdasan artifisial ya, yang mana teknologinya dibuat dengan komputer itu berpikir cerdas. Ya, jadi disuruh deh cerdas seperti otak manusia. Itu KAA ya. Manfaatnya sama juga ya, tadi bisa membuat game ya, permainan game. Ada juga dengan sekarang itu yang lebih canggih, udah ada mobil pintar. Misalkan di sekarang ada mobil Tesla, udah tahu kalian di TV suka nonton? Itu bisa gak ada supirnya tapi mobilnya bisa jalan sendiri ya. Misalkan kita mau pergi ke Jakarta, ditujukan aja alamatnya ya, kita bilang ke mobil itu, yang punyanya duduk aja bisa sambil tidur ya. Tahu-tahu udah sampai ke Jakarta, jadi dia bisa menyetir sendiri, bisa belok kanan, belok kiri ya. Walaupun ada rintangan dia langsung berhenti sendiri, ada sensornya. Itu saking canggihnya sekarang ya, itu mobil pintar. Dan dalam belajar kita suka menggunakan translate, menterjemahkan. Suka dalam pelajaran apa? Bahasa Inggris ya. Kan kita kalau belum tahu gitunya artinya kita menggunakan, yaitu di HP juga bisa ya, menerjemahkan pakai translate, di komputer juga bisa ya. Itulah manfaat dari KAA. Untuk menguasai coding dan KAA, kita itu harus bisa berpikir apa? Komputasional. Jadi kita itu harus berpikir komputasional, di mana di dalam tahapan berpikir komputasional itu, yang pertama itu ada deskomposisi. Apa itu deskomposisi? Apa? Memecahkan masalah. Jadi masalah anu agengnya dipecah-pecah menjadi yang terkecil. Contohnya gini, kita malam-malam hujan, pas itu lapar, suka lapar kan? Nah, suka lapar, gimana ya ini perut lapar gitu. Kita pengen makan nasi goreng, ya. Gimana cara bikinnya nasi goreng itu? Nah, kita itu harus berpikir secara komputasional. Jadi apa dulu yang disiapkan kalau mau bikin nasi goreng? Bahannya dulu ya. Nah, apa bahannya? Ibu pengen tahu. Nasi, telur, bawang, kecap, garam ya, terus apa lagi? Pecin. Pakai itu daging ayam, suir daging ayam ya, buat penambahnya. Setelah bahannya lengkap, baru kita ke langkahnya ya. Nih kita lihat di sini langkah-langkahnya kita membuat nasi goreng. Nah, yang pertama kan tadi udah disiapkan bahan-bahannya ya. Nah, cara membuatnya pertama itu kita apa dulu? Dipanaskan dulu sinenya, minyak di wajan. Setelah itu baru kita yang keduanya terus masukkan, terus setelah yang keenamnya kita masukkan. Setelah tercampur baru dicicipi ya. Terus yang ketujuh dicicipin rasanya enak enggak gitu. Setelah itu angkat dan sajikan. Itu tahapan membuat nasi goreng. Bisa nggak membuat nasi goreng? Nah, pertama itu ya dilihat, panaskan dulu, terus bawangnya ditumis, dimasukkan telurnya. Setelah itu
Tambahkan bahan-bahannya, baru masukkan nasi, terus dan siap disajikan. Jadi langkah-langkah ini secara berurutan teratur ya. Nah, bisa nggak kalau bikin nasi gorengnya kita udah dipanaskan minyaknya, langsung dimasukkan telurnya? Bisa nggak pakai minyak, langsung masukkan telur? Enggak. Jadi bukan nasi goreng nantinya ya, kalau nggak beraturan. Iya. Jadi kalau mau itu harus secara beraturan, itu namanya secara deskomposisi ya. Jadi yaitu contohnya itu kita membuat nasi goreng, terus langsung siapkan bahan, potong-potong, masak dan sajikan. Jadi itu urutan-urutan secara deskomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Biasanya pengenalan pola itu biasa suka dina kita permainan ular tangga. Nah, udah ada ular tangga, tahu suka main ular tangga? Nah, kalau ular tangga kita kocok dadu. Keluar angka berapa? 3. Jadi kita melangkah 3. Terus kan kita harus ke 100 ya, dikocok lagi, keluar 5, jadi maju lagi 5 langkah. Setelah itu suka ada yang maju, ada yang turun ya. Kalau ada ularnya pasti turun, kalau ada tangga naik. Itulah secara pengenalan pola. Dan ada juga yang abstraksi. Abstraksi itu adalah memilih dan mengabaikan hal yang tidak perlu. Jadi dipilih yang diperlukan saja. Dari sekolah, dari rumah ke sekolah. Gimana cara membuat petanya? Misalkan dari rumah itu kita gambar dulu, ini gambar rumah kita, digambar rumahnya. Setelah itu baru kita bikin peta jalan utama. Ya, jalan utamanya. Baru ini sekolah SDN Ganias 2 misalkan. Dari rumah berangkat jalan utamanya. Jadi rumah-rumah yang di pinggirnya nggak usah digambar. Kita gambarnya yang perlu-perlu aja. Jadi lah jalan utamanya belok kanan, belok kiri, langsung ke sekolah. Misalkan lagi kita akan pergi kemana? Ke rumah sakit ya. Tahu puskesmas Talaga ya. Nah, dari sekolah kita mau ke puskesmas Talaga gimana caranya? Dari sini kita jalan utama dulu, terus lurus, belok kanan. Jadi digambar di petanya itu ya. Kita jalan utama dulu ke barat ya. Nah, jalan utama. Setelah itu ada sekolah SMA digambar. Ini sekolah SMA. Terus sekolah SMP. Terus lagi lurus. Kita nggak usah digambar rumah-rumah yang banyak. Nah, kita yang pentingnya aja. Setelah itu ada pasar. Nah, setelah pasar belok ke sebelah kanan. Dari sebelah kanan ada apa? Belok lagi ke sebelah kanan lagi, baru ke puskesmas. Jadi itulah secara abstraksi kita itu memilih hal-hal yang pentingnya saja. Jadi di gambarnya itu hal-hal yang pentingnya aja. Yang keempatnya adalah algoritma. Apa artinya algoritma? Menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Ya, nah, di sini ibu ada masalahnya, udah makan tangannya kotor. Gimana dulu? Ayo. Oh gitu. Siapa sekali lagi? Kalau yang itu mencuci tangan itu gimana? Urutannya, langkahnya siapa yang berani? Sultan, kalau mencuci tangan apa dulu? Mencuci tangan. Terus gimana? Ininya. Mencuci tangan. Maaf. Itunya gitu nganggelingnya. Mencuci tangan dulu, terus cuci tangan, terus siapkan dulu apanya? Sabun. Dibasahi dulu nggak tangannya? Terus
disabuni, dibilas, dikeringkan. Itu langkah-langkah mencuci tangan. Nih dilihat ya, contohnya di sini. Kalau mau mencuci tangan itu harus langkahnya secara teratur nih. Nah, urutannya pertamanya itu kita basahi dulu tangan. Setelah itu beri sabun. Selanjutnya ya. Selanjutnya iya. Jadi terakhir adalah dikeringkan sama tisu ya. Ya, kalau kita mau cuci tangan, kita langsung ambil sabunnya. Setelah itu langsung dibersihkan, bisa enggak? Enggak, harus dibasahi dulu ya. Jadi kalau algoritma itu harus langkahnya kayak gimana? Harus secara berurutan dan teratur. Nih, untuk tahunya nih secara algoritmanya begini. Pisang ini yang nanti dibesarin dulu. Nah, secara algoritma pertama itu kita basahi dulu tangan. Nah, baru kasih tanda apa? Tanda panah ya. Nah, terus pakai sabun yang tanda panah lagi. Gosok telapak tangannya dan kiri. Baru yang keempatnya punggung tangan, terus gosok sela-sela jari. Yang keenam gosok dan keringkan. Ya, itulah langkah-langkah algoritmanya dalam berpikir komputasional. Untuk mengerjakannya, Ibu akan bagi LKS. Yuk berkelompok dulu. Ini kelompok 1 ya. Yuk berkelompok. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3 ya. Yuk dikerjakan. Cara berkelompok, ayo duduknya dibetulin aja, nggak apa-apa, balik. Dikerjakan ya. Ya, yuk. Tuh, gimana? Di sini pertanyaannya apa? Tuliskan langkah-langkah kegiatan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Iya, secara deskomposisinya gimana urutannya? Ya. Yang pertama terus ditulis ya. Diurutkan. Kelompok 3 bisa. Urutannya gimana? Ayo kerjasama.
Udah? Belum? Sok kerjain dulu semua. Apa? Ada yang sama dan ada yang perbedaannya. Ya, yang persamaannya apa? Ya, gitu. Bagus. Jadi dua nana disebutin. Ada yang bertanya? Yuk, gimana? Iya, di sini langkah-langkah urutannya menyusun jadwal belajar di rumah. Kalau di rumah itu gimana? Kalian setelah pulang sekolah, terus naon-naon gitu, belajarnya apa? Urutannya ya, urutannya. Yang mana? Yang di sini ada yang perbedaannya, ini mah perbedaan dan persamaannya ditulis, persamaannya apa, perbedaannya apa. Dah. Terus kalau yang ini langkah-langkahnya setelah pulang sekolah, berarti di rumah. Yang ini persamaannya apa dan perbedaannya apa. Ya. Kalau lagi libur gimana, kalau sekolah gimana ya. Kelompok 1 udah? Belum? Iya, sok. Pulang yang ini, yang algoritmanya teh yang kegiatan setelah pulang sekolah. Nah, setelah sekolah teh, sekolah teh naon bae gitu. Ya, apa aja kita tulis sampai tidur, istirahat.
Dah. Belum. Tanya lagi apa? Manfaatnya kangge naon? Manfaatnya teh biar apa kita? Ayo ditulis biar biar bisa apa? Manfaatnya berpikir komputasional tadi teh kan udah. Udah sayang. Yang mana yang belum? Yang algoritmanya. Pulang sekolah, kami wis sekolah teh naon bae. Kegiatannya ditulis urut. Udah. Jadi yang mana? Nih. Jadi manfaatnya buat kita sebagai seorang pelajar ya. Cok, ditulis di situ. Yang ini udah, apanya yang belum?
Ya, apanya? Lomba kehidupan. Nah, manfaatnya buat kita ya, apa dalam kehidupan sehari-hari ditulis. Ya. Dah. Udah semua? Sok, dilengkapi jawabannya, dilengkapi dulu. Nanti dikumpulkan. Bisa ada ini, Bu. Yang kelompok 3 yang mana yang belumnya? Udah? Oh iya, bagus. Nanti kita presentasikan ya ke depan. Hah? Satu orang nanti diundi ya sama ibu ya. Seorang aja perwakilan aja. Semua udah beres? Belum? Belum, kelompok 1 belum. Kita tungguin ya sebentar. Udah semua? Yo, siap. Yuk kita undi ya. Nomor berapa yang keluar, jadi pertama yang ke depan ya. Dibacakan hasilnya ya yang tadi. Siap. Ya, kelompok 1 dulu ke depan. Siapa Raina? Satu orang aja ke depan. Siapa? Yuk. Di sini aja Raina sambil dipegangin ini. Berbalik ke sana, hadap sana. Yo, pertama dibacain dulu tangannya. Ayo, yang pertama. Kegiatan 1 dekomposisi. Soal tuliskan langkah-langkah kegiatan pagi hari sebelum berangkat ke sekolah agar tidak terlambat. Bangun pagi, beribadah, mandi, memakai seragam, sarapan, sehat, berangkat ke sekolah. Kegiatan 2. Soal apa persamaan kegiatan pagi yang kamu lakukan setiap hari? Apa perbedaannya dengan hari libur? Persamaan bagi pagi, bangun pagi, beribadah, makan. Perbedaan mandi, tidak memakai seragam, dan tidak berangkat sekolah. Kegiatan 3. Soal buatlah algoritma sederhana langkah-langkah berurutan untuk menyusun jadwal belajar di rumah. Setelah pulang sekolah, melepas sepatu, mengganti baju seragam, menggantungkan baju seragam, sholat zuhur, makan siang, mengaji, beristirahat, lalu tidur. Kegiatan 4. Soal tuliskan apa manfaat berpikir
komputasional dalam kehidupan sehari-hari menurutmu? Berpikir komputasional. Berpikir komputasional membuat kehidupan sehari-hari lebih mudah. Ya, terima kasih. Ayo kita lanjutkan ke kelompok berapa lagi? Yang dikumpulkan sayang itunya. Berapa? Kelompok 2. Ayo kelompok 2. Siapa yang membacakan? Nah, sok bacakan ya. Ya. Kegiatan 1 dekomposisi 1. Tuliskan langkah-langkah kegiatan pagi hari sebelum berangkat ke sekolah agar tidak terlambat. Bangun pagi, beribadah, mandi, sarapan, siap-siap dan berangkat ke sekolah. Kegiatan 2. Pola soal. Apa persamaan kegiatan pagi yang kamu lakukan setiap hari? Apa bedanya dengan libur? Persamaannya. Bangun pagi, beribadah, mandi, sarapan. Bedaannya membantu orang tua mencuci pakaian dan sepatu. Kegiatan 3. Algoritma buatlah algoritma sederhana langkah-langkah berurutan untuk menyusun jadwal belajar di rumah. Setelah pulang sekolah, ganti baju, makan siang, beribadah, tidur siang. Kegiatan 4. Refleksi soal. Tulis apa manfaat berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari menurutmu. Membantu saya mengatur waktu, membuat kegiatan lebih teratur, membuat menyelesaikan tugas cepat selesai. Iya. Bagus nih sih sayang. Ya, kelompok 2 tadi ya. Sekarang yang terakhir berarti kelompok 3. Yo, anak cowok mah yang kenceng itunya. Bilangnya ya. Kegiatan 1. Bangun pagi, beribadah, mandi, membereskan tempat tidur, makan, lalu berangkat sekolah. Kegiatan 2. Persamaannya adalah bangun pagi, beribadah, mandi, makan, membersihkan tempat tidur. Perbedaannya kalau libur sekolah, olahraga. Soal ketiga. Beribadah, makan, membantu orang tua, lalu berangkat mengaji. Iya. Terus yang keempat. Soal keempat, manfaatnya adalah membuat kita mudah dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Bagus ya. Jadi kalian udah bisa mengurutkan langkah-langkah berpikir komputasional ya. Sekarang sebelum pembelajarannya kita simpulkan, kita itu dulu speaking dulu biar semangat ya. Yuk. Udah hafal lagu Berjumpa Kembali? Siap? 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tepuk kanan, tepuk kiri, kedipkan mata ting-ting, sekali lagi ting-ting. Halo kawan, kita jumpa lagi. Jubit kanan, jubit kiri, sekali lagi ting-ting, sekali lagi ting-ting. Yo, yang terakhir. Kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, terima kasih.
Sekarang kita lanjut ke menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Jadi kalian udah bisa tadi menyusun langkah-langkah berpikir komputasional ya. Nah, yang pertama itu kita akan menyimpulkan berpikir komputasional adalah yang pertama cara berpikir dengan memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang apa? Yang teratur, terus logis dan berurutan dan sistematis. Itu berpikir komputasional. Dan dalam berpikir komputasional ada 4 komponen. Yang pertama itu apa? Deskomposisi. Yang keduanya pengenalan pola, pengenalan pola. Dan yang ketiganya abstraksi. Dan yang keempat algoritma. Manfaat berpikir komputasional itu apa bagi kita sebagai pelajar? Membantu apa saya? Membantu untuk menyelesaikan masalah biar cepat. Iya. Terus yang keduanya bisa mengatur waktu lebih cepat. Dan yang ketiganya kita bisa apa lagi? Bisa menyelesaikan masalah dengan tepat waktu ya. Dan kalau kita ke sekolah jadi nggak kesiangan ya. Kalau kita berpikir komputasional ya, jadi nggak terlambat lagi ya. Jadi berpikir komputasional itu sangat penting nggak? Sangat penting bagi kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran hari ini dari ini cukup sekian ya. Sebelum pembelajaran ditutup, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Dan siapa yang memimpin doanya? Ayo. Assalamualaikum